itu menjadi primadona yang cukup banyak diteliti oleh manusia di dunia, ya. Dan sekarang nanomaterial itu menjadi lintas ilmu, menjadi yang saling berhubungan antara ilmu yang satu dengan ilmu yang lainnya. Nah, kita sendiri di kimia itu banyak mempelajari nanomaterial itu kaitannya dengan struktur, kemudian juga dengan interaksi antar atom, antar molekul, antar ion yang ada di material itu. Nah, kemudian kaitannya dengan sifat-sifat fisik, ya, sifat fisik dan sifat kimia. Nah, sebetulnya tinjauan dalam ilmu kimianya seperti itu, gitu ya. Kan tetapi karena nanomaterial ini itu berkaitan dengan bidang-bidang yang lain, maka bidang-bidang lain pun ikut serta bersama-sama, gitu ya, untuk mengkaji dari nanomaterial ini. Cuma yang sedikit membedakan, kalau yang saya perhatikan, kimia material atau nanomaterial di bidang kimia itu banyak membahas terkait dengan strukturnya dan juga kaitan antara struktur, interaksi, dan sifat-sifatnya. Nah, kalau yang di bidang fisika, ada juga fisika material, itu banyak membahas terkait dengan sifat-sifat fisiknya. Jadi fokus ke sifat-sifat fisik, dikembangkan sifat-sifat fisiknya, kemudian sedikit melihat kepada strukturnya. Nah, karena nanomaterial ini munculnya dari fisika, karena Richard Feynman itu fisikawan, itu banyak mengkaitkan antara disiplin ilmu fisika gitu, dengan bidang ilmu yang lainnya. Nah, tetapi di masa ini nanomaterial juga sudah merambah ke berbagai bagian, termasuk di situ adalah nanoteknologi, kemudian nanoscience, ya. Nah, kalau kita sedikit mengulang, ya, meluruskan dulu pengertiannya, nanoteknologi itu kaitannya dengan bagaimana caranya untuk membuat material-material atau mengeksplorasi material-material berukuran nano. Gitu. Sehingga di sini di slide ini ada nanoteknologi. Jadi nanoteknologi itu bagaimana caranya eksplorasi dan juga bagaimana cara sintesis terkait dengan material nano. Nah, kemudian ada juga nanoscience. Nanoscience itu adalah ilmu yang mempelajari terkait dengan material-material yang berukuran nano. Termasuk di sini dalam kimia material juga sebenarnya masuk nanoscience, mempelajari hal-hal yang terkait dengan nanomaterial. Nah, kemudian nanomaterial sendiri itu diartikan sebagai material-material yang memiliki ukuran pada kisaran 1 sampai 100 nanometer. Apa saja yang menjadi parameternya itu adalah ukuran partikelnya, kemudian juga lapisannya. Jadi lapis tipis itu misalkan dia termasuk ukuran nanopartikel, atau dia masuk juga pori-porinya ukurannya nano, gitu ya. Nah, sehingga nanomaterial itu kaitannya dengan hal-hal yang ukurannya yang sifatnya dalam kisaran 1 sampai 100 nanometer. Nah, kemudian di situ juga dalam nanopartikel itu selain juga diameter partikel, kemudian juga ketebalan lapisan, kemudian juga ukuran bulir atau ukuran partikelnya. Ya. Nah, jadi kita bisa membedakan apa nanoteknologi, apa nanoscience, kemudian nanomaterial, kemudian nanostruktur. Nah, kalau nanostruktur yang terbuat atau yang suatu partikel atau suatu material itu ukurannya dalam kisaran nano. Ya. Nah, nanopartikel sendiri atau nanostruktur atau nanomaterial itu ada, kemarin kan sudah ada di klasifikasinya, ada yang zero dimensional, ada first dimensional, second dimensional, kemudian yang terakhir adalah bulk gitu ya, tulisannya bulk material untuk nanopartikel. Nah, nanopartikel itu sekarang
sudah disebutkan juga di materi sebelumnya ya, bahwa aplikasinya itu di berbagai bidang ya. Kita bisa melihat di bidang-bidang pengembangan material, kemudian juga di bidang-bidang kesehatan, di bidang device atau elektronik gitu ya. Nah itu semuanya sekarang ini banyak melingkupi atau banyak menggunakan nanopartikel. Kalau di sini kita bisa lihat ada di bidang kesehatan, contohnya misalkan nanopartikel emas dan juga perak itu digunakan untuk perawatan kulit, misalkan terus oksida logam, kemudian juga TiO2, ZNO untuk fotokatalis antibakteri dan lain-lain. Nah, kemudian untuk elektronik atau komputer dan juga device yang lainnya, silika dalam ukuran nano bisa juga untuk fiber optik untuk jaringan ya, untuk jaringan seluler gitu. Kemudian juga yang lain adalah konduktor oksida logam untuk display layar monitor, layar TV, layar handphone, kemudian juga laptop dan lain-lainnya. Nah, kemudian di bidang lingkungan yang sekarang sedang banyak diteliti itulah TiO2 untuk self cleaning. Self cleaning itu digunakan untuk melapisi gelas atau kaca untuk gedung-gedung yang pencakar langit. Nah, karena kesulitan untuk membersihkan jika dia ada kotor, maka dilapisi dengan TiO2 itu untuk self cleaning. Artinya dia bisa membersihkan dirinya sendirinya, itu dia sifatnya tidak bisa, si kaca itu karena ada pelapis dari TiO2, jadi debu-debu dan kotoran-kotoran yang lain itu tidak bisa menempel di kaca gitu. Nah, itu self cleaning. Nah, kemudian juga di bidang-bidang energi itu ada nano clay, kemudian karbon nanotube untuk fuel cell ya, untuk sel bahan bakar. Nah, jadi sebetulnya nanoteknologi atau nanomaterial itu akan terus berkembang karena sifat-sifat yang ditawarkan oleh nanomaterial itu menjadi menjadi objek yang bisa diteliti dengan lebih luas gitu ya. Nah, kemudian hal-hal lainnya yang saya yang saya perlu sampaikan lagi dalam pembentukan nanomaterial itu kan ada dua model ya. Ada top down dari ukuran besar menjadi ukuran-ukuran yang kecil. Kemudian ada bottom up dari ukuran-ukuran yang kecil menjadi ukuran-ukuran yang besar. Nah, kalau kita lihat di materi yang ada, proses pembentukan nanomaterial itu ada yang top down, itu contohnya misalkan dengan di milling atau digerus dengan secara mekanik. Nah, kemudian juga ada yang dinamakan dengan milling itu ada yang mekanik, ada yang chemical, ada yang secara dengan menggunakan mekanik, ada juga yang kimia. Nah, kemudian yang lainnya adalah dengan menggunakan laser, juga itu top down juga, jadi dia dipecah-pecah. Kemudian yang bottom up di sini di grafik ini atau di gambar ini juga ada disebutkan, itu ada epitaksi, kemudian ada sol gel, kemudian ada self assembly, kemudian ada polimerisasi. Kalau di sini ada chemical synthesis, ada physical synthesis. Nah, itu kebanyakan adalah bottom up. Jadi dari ukuran yang kecil menjadi ukurannya yang lebih besar. Ya. Nah, nanomaterial sendiri itu kan menjadi hal yang luar biasa gitu sekarang ini. Cuma mungkin untuk aplikasi kita sehari-hari sebetulnya tidak asing gitu, karena kita saja belum tahu semuanya gitu, bahwa apa yang kita pakai, apa yang kita gunakan itu kebanyakan atau sudah banyak menggunakan teknologi dari nanopartikel atau nanomaterial. Nah, untuk bahan bacaan Anda ya, tambahan bacaan Anda, di sini saya ada 2 buku terkait dengan nanomaterial bahasa Indonesia, cukup baik ya, mungkin Anda bisa dicari ini di mana, di SAB ada kalau nggak salah. Ini ya, dasar-dasar nanomaterial. Di sini ada
teori dasarnya, apakah itu nanomaterial, kemudian ada aplikasi yang sudah diteliti oleh penulis buku ini. Itu terkait dengan beberapa material yang bisa digunakan dalam berbagai aplikasi. Sudah banyak dibahas. Untuk karakterisasi nanomaterial itu bisa menggunakan XRD, diffraksi sinar X. Itu kalau untuk yang manual bisa persamaan Debye-Scherrer gitu ya, untuk mengetahui ukuran nanopartikel. Nah, kemudian yang berikutnya adalah SAXS, Small Angle X-ray Scattering. Itu banyak digunakan untuk mengetahui kisi-kisi kristalnya, apakah dia ukurannya nanopartikel atau tidak. Kemudian SEM juga bisa. Kemudian TEM, kemudian elektron mikroskopi, spektron, kemudian juga GSA, itu untuk mengetahui ukuran pori, jari-jari pori, dan lain-lain. Nah, kemudian yang lain-lainnya ada juga karakteristik dari optik dari suatu material itu bisa menggunakan UV visible, baik yang cair ataupun yang padatan. Kemudian spektroskopi photoluminescence, jadi adanya pantulan atau adanya sifat luminescence dari material. Kemudian menggunakan inframerah, FTIR, dan juga Raman. Nah, kalau di jurnal-jurnal itu, kalau di kita kan yang lebih dikenal itu adalah FTIR, inframerah gitu ya, mengkaitkan antara bilangan gelombang dengan persen transmitan. Kalau di beberapa jurnal itu ada Raman, itu spektroskopi Raman, itu juga sama sebenarnya prinsipnya, cuma yang jadi kebalik gitu ya. Kalau Raman itu absorpsinya, jadi grafiknya itu terbalik gitu. Kalau Raman itu, kalau FTR kan dia ke bawah gitu ya, lembah gitu. Kalau Raman itu ke atas, seperti puncak-puncak. Tapi sebetulnya sama saja. Nah, kemudian yang kedua, buku ini ya, buku dari Pak Yatman. Slide yang ada ditampilkan di layar ini itu dari buku ini ya, dari buku Pak Yatman ini. Buku ini kurang lebih menganalisis bagaimana perkembangan nanomaterial di waktu yang sudah lalu, kemudian sekarang, dan prediksi di masa yang akan datang. Nah, secara umum kalau kita lihat dari buku ini, dari buku Pak Yatman ini, itu dirangkumkan dalam satu tabel ini, dalam satu gambar ini, karena saya pun ngambil gambar ini dari buku ini. Ini ada ya, sama gitu. Nah, kalau dari buku Pak Yatman sendiri, itu yang menjadi fokusnya itu ada di sini. Jadi di sekarang ini dan juga di masa yang akan datang, itu ada 6 fokus riset dan teknologi yang terkait dengan nanoteknologi, nanomaterial. Itu ada 6. Ada ketahanan energi, ada ketahanan pangan, kemudian ada kesehatan, kemudian ada transportasi, kemudian teknologi informasi dan komunikasi, kemudian pertahanan keamanan. Nah, ini 6 fokus yang menjadi target pengembangan riset dan teknologi di bidang nanomaterial. Dan juga ini sebenarnya secara umum ya, termasuk dalamnya adalah nanomaterial. Nah, kemudian di hal lain, bahwa Indonesia itu memiliki sumber daya alam yang melimpah, baik sumber daya alam hayati ataupun non-hayati. Dalam hal ini adalah mineral. Nah, di sini bisa kita lihat kalau di luar negeri, karena sumber daya alamnya tidak seperti di Indonesia, itu kebanyakan mengimpor dari salah satu dari Indonesia untuk bahan-bahan dasar. Nah, sekarang ini di Indonesia ada regulasi bahwa barang-barang mentah atau bahan-bahan mentah itu tidak bisa diekspor. Jadi raw material yang diambil dari alam Indonesia itu tidak boleh diekspor. Bahkan untuk penelitian sekalipun sekarang agak susah gitu untuk membawa sampel ke luar negeri gitu. Nah, itu ada peraturan sejak tahun 2020
alam yang di Indonesia itu harus diolah terlebih dahulu di Indonesia minimal sampai ke bahan baku gitu ya. Jadi bukan raw material. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk meningkatkan meningkatkan nilai ekonomis dan juga untuk melindungi aset sumber daya alam di Indonesia itu sendiri. Nah, itu jadi sekarang agak susah gitu ya kalau untuk analisis atau karakterisasi sampel penelitian di luar negeri itu relatif susah, ataupun untuk mengirimkan sampel ke luar negeri. Jadi harus di Indonesia dulu. Nah, kalau Anda lihat itu ada di peraturan Menteri Perdagangan dan juga yang lainnya, itu tidak boleh gitu ya. Ada terbatas, maksudnya terbatas itu hanya diperuntukkan bagi sumber daya alam yang sudah diolah menjadi bahan baku. Nah, dari sumber daya alam ini ada sumber daya alam hayati dan sumber daya alam mineral. Kemudian karena Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki sumber ini semua, kemudian ada upaya untuk mengambil dan memanfaatkan. Tujuannya ke 6 fokus ristek ini. Ada isolasi, ada pemurnian, kemudian ada sintesis dan karakterisasi. Kemudian ini dari yang sudah ada ukurannya nano itu kemudian dimurnikan dan dikarakterisasi. Nah, kemudian setelah adanya proses isolasi, pemurnian, sintesis, karakterisasi ini, nah ini adalah target-target material yang bisa kita acu untuk dimanfaatkan dalam fokus ristek ini. Nah, di sini ada beberapa ya target material, ada nanokatalis, ada nanopori, biokatalis, nanocoating, nanokomposit, kemudian energy storage ini untuk silika ya, untuk bahan-bahan penyimpan data, energy storage, dan juga fuel cell penyimpan energi. Kemudian superior material ini terkait dengan super adsorben atau super katalis, juga sama sebenarnya di sini ya. Kalau ini lebih cenderung superior material itu adsorben. Kemudian super adsorben juga ada di sini. Superior material itu juga terkait dengan smart material. Jadi suatu material itu bisa dipakai atau diaplikasikan dalam berbagai aplikasi. Kemudian nanosensor, kemudian time release material. Time release material itu seringkali kita sebut sebagai slow release material atau material lepas lambat. Nah, banyak dipakai untuk adsorpsi, desorpsi. Kemudian time release material ini juga banyak digunakan sekarang ini untuk pupuk yang slow release material, slow release pupuk gitu ya, slow release fertilizer. Nah, jadi target-target material ini kemudian ini akan bisa kita lihat ya hubungannya dengan ada ketahanan pangan, ketahanan energi, dan lain-lain. Nah, di artikelnya yang sudah saya sampaikan dulu dari Whiteside itu, bahwa nanomaterial itu adalah terkait dengan eksplorasi batas-batas ekstrim yang paling kuat, yang paling ringan, yang paling murah gitu ya. Nah, itu terkait dengan produksi dan juga kebutuhan manusia. Bagaimana manusia itu memenuhi kebutuhannya dengan sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Nah, kemudian ini bisa juga dilihat di sini ya. Ini ada cara-caranya untuk memperoleh target-target dari material itu sendiri. Nah, jadi kalau kita lihat dari ini kan namanya juga roadmap. Jadi roadmap itu adalah rencana pengembangan nanoteknologi di Indonesia. Buku Pak Yatman sendiri ini tahun berapa ya? Tahun 2007, waktu saya masih kuliah di UGM. 2007, sekarang udah 13 tahun, 14 tahun, tetap buku ini masih relevan ya. Saya seringkali senang dengan buku-buku seperti ini karena dari penulis sendiri itu ada prediksi yang ternyata tepat gitu ya, untuk membaca atau memperkirakan apa yang akan terjadi di beberapa tahun yang akan datang. Nah, seperti juga artikel Whiteside dulu itu saya
senang bacanya gitu, karena sudah 30 tahun yang lalu artikel itu dibuat, tetapi sekarang masih relevan itu dengan keadaan masa sekarang. Nah, itu mungkin yang saya tambahkan untuk kuliah hari ini ya, terkait dengan nanomaterial ini. Kemudian juga menambahkan dari teori-teori yang sebelumnya yang sudah Anda peroleh. Saya rasa untuk yang teori-teori di nanomaterial sudah Anda banyak membaca. Mudah-mudahan untuk yang sudah saya sampaikan barusan itu menjadi pelengkap atau menjadi pengayaan terkait dengan bidang-bidang nanomaterial. Nah, saya sendiri karena Anda di bidang kimia ya, saat banyak anak-anak muda yang tertarik dengan bidang ini, karena bidang ini memiliki prospek yang sangat luas, kemudian juga akan mampu dan akan bisa menentukan arah teknologi di masa yang akan datang, di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Nah, mungkin ilmu yang sedang Anda pelajari sekarang itu baru akan terasa oleh Anda itu mungkin 5 atau 10 tahun yang akan datang. Di dunia kerja ataupun di dunia nanti Anda tekuni itu baru akan terasa di masa yang akan datang. Nah, jadi mudah-mudahan dengan Anda belajar kimia material ini, sebetulnya inti dari belajar kimia material itu adalah belajar apa yang kita alami sehari-hari sebetulnya. Kita juga kan merupakan bagian dari material itu sendiri. Kemudian kita juga banyak menggunakan material untuk kebutuhan hidup kita sehari-hari. Otomatis sebetulnya dengan belajar kimia material, sebenarnya kita belajar kehidupan itu sendiri sebetulnya. Jadi mengkaitkan antara kebutuhan hidup, kemudian ada ekonominya di situ, kemudian juga bagaimana kita berupaya itu sekuat tenaga untuk menggunakan material-material yang ada di alam untuk kebutuhan kita seefektif mungkin, seefisien mungkin. Nah, jadi semester ya Anda belajar kimia material, saya rasa Anda sudah cukup tepat untuk belajar ini, karena jadi sekarang yang mungkin di masa akan datang itu akan tetap menjadi objek atau menjadi bidang ilmu yang akan banyak diteliti, akan mempengaruhi arah langkah adopsi saya datang. Baik, yang bisa saya sampaikan untuk tambahan mungkin ya ada tanggapan atau diskusi debatnya, kami persilakan. Ini yang punya saya putus dulu satu ya. Kayak ada pertanyaan atau ada yang perlu didiskusikan? Bapak, saya izin bertanya. Menyampaikan, Mbak. Cukup? Ya, siapa dulu? Silakan, giliran. Saya dulu aja Pak kalau gitu. Mawan dulu. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak Pak atas 2 semester ini Pak, yang sudah memberikan kami wawasan bahwa material yang sebenarnya itu nggak cuma material yang kita tahu aja Pak. Jadi kalau dulu kan saya sendiri berpikiran material itu ya kayak bangunan, semen, pasir dan lain-lain. Nah, setelah masuk di kelas Bapak ini saya baru tahu kalau material itu semua hal yang bisa manusia gunakan untuk menjadikan
sesuatu yang lebih berguna bagi manusia itu sendiri. Terus ini Pak, saya kan kemarin udah tanya-tanya sama Mas Andika yang sekarang itu dapat beasiswa ke Thailand Pak. Nah, beberapa topik yang diangkat di sana itu adalah kimia aplikasi. Biasanya itu kalau nggak salah itu kalau tadi malam saya buka itu lebih ke aplikasi nanomaterial. Mungkin Bapak bisa memberikan kami saran kira-kira penelitian apa sih yang kira-kira bisa dilaksanakan sendiri di rumah terkait nanomaterial, tapi topik itu bisa hangat Pak. Itu Pak. Jadi misal kan harus punya riset study untuk program masternya. Kira-kira yang berkaitan material yang bisa digunakan penelitian di rumah itu bagaimana Pak? Mungkin itu Pak pertanyaan dari saya Pak. Terima kasih banyak Pak. Baik. Yang berikutnya, Julieta. Ya, Pak, izin bertanya. Selain memiliki keunggulan-keunggulan yang tadi Bapak sebutkan, apakah nanopartikel itu memiliki dampak tersendiri gitu Pak bagi manusia? Oke, baik ya. Dari Darmawan dulu itu ya. Jadi betul ya, kita juga sama, saya juga dalam konteks yang sederhana, material itu adalah bangunan gitu ya. Mungkin material juga itu karena dari material itu gitu. Orang awam ya memang mengenal material itu ya material bangunan itu gitu ya. Nah, tetapi di sini kan dalam konteks yang lebih luas dari sisi keilmuan, bahwa material itu kan diawali dari materi gitu ya. Materi itu kan menempati ruang dan memiliki massa gitu, dari situ dulu. Kemudian material sendiri itu adalah materi yang berguna gitu. Jadi sekarang sudah dijelaskan kalau material itu adalah materi-materi yang berguna bagi kehidupan manusia. Bisa jadi memang ada ada materi-materi yang belum kita rasakan manfaatnya, belum bisa disebut sebagai material gitu. Entah apa gitu ya. Tapi saya yakin masih ada gitu. Masih ada hal-hal yang belum kita eksplor, yang belum disebut sebagai material gitu. Masih sebagai materi. Nah, saya sendiri mungkin seiring perkembangan waktu ada penemuan-penemuan baru, bisa jadi itu jadi asalnya hanya materi yang bendanya saja, kemudian menjadi bernilai guna, menjadi material. Nah, dalam peradaban manusia kan begitu gitu. Penemuan-penemuan itu berdasarkan kepada kebutuhan gitu ya. Nah, kemudian kalau terkait dengan penelitian atau di rumah ya, kalau di rumah itu sebenarnya untuk menganalisis nanopartikel itu memang perlu instrumen kimia ya, instrumen alat-alat yang digunakan. Tetapi sebetulnya dalam konteks kita kan juga sering mendengar bahwa teknologi nano itu sudah banyak digunakan dalam aplikasi kita sehari-hari sebetulnya. Bahkan sebetulnya banyak sekali yang kita tidak sadari, kita ini sudah mengadaptasi dari alam. Contoh misalkan yang sederhana saja gitu ya. Misalkan kita menggunakan perawatan kulit misalkan, itu kan ada banyak komponen-komponen yang disebut atau diklaim sebagai nanomaterial gitu. Nah, untuk penelitian sendiri langsung yang ukuran nanopartikel memang kalau langsung di rumah itu relatif lebih sulit, karena harus memastikan ukurannya dulu gitu ya. Kalau ukurannya belum dipastikan itu adalah nano, sulit untuk menyatakan diri sebagai nanopartikel. Nah, saya sendiri untuk penelitian yang saya alami gitu, saya jarang menyebut istilah nano clay gitu atau nanomaterial untuk lempung. Itu agak sulit karena saya sendiri belum punya data atau belum pernah melakukan uji misalkan dengan AFM, atomic force, untuk yang mikroskopi untuk yang ukuran partikel gitu ya. Itu juga saya belum. Jadi saya belum bisa menyatakan sebagai nanopartikel. Baru sebatas ada porinya ukurannya nano gitu. Itu baru sampai sebatas parsial gitu. Nah, jadi kalau di rumah memang agak sulit ya, karena harus diketahui dulu ukurannya.
Nah, kalau terkait dengan studi, bidang apa yang bidang apa yang bisa ditekuni, terkait juga mungkin melihat websitenya di kampusnya Andika gitu ya. Itu sebenarnya sangat luas itu nanopartikel itu. Bahkan sekarang ini saya contoh sendiri saja ya. Saya kan mau studi gitu ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa berangkat. Itu nanoclay gitu. Nanoclay tetapi fakultas atau tempat institut tempat studinya itu adalah moisture material. Jadi sebetulnya kita bisa mengklaim di berbagai bidang itu material nano itu bisa di bidang apa saja gitu. Karena tadi saya sudah sebut bahwa sekarang kan udah interdisipliner gitu ya, interdisipliner. Jadi yang banyak di apa ya, didekati itu adalah aplikasinya. Karena kalau sudah aplikasi, kemudian dari aplikasi itu menjadi mempelajari teori-teori yang ada. Nah, jadi sekarang seperti contoh misalnya ya, saya mau studi itu fakultasnya adalah geoscience gitu. Tapi saya orang kimia bisa masuk ke situ gitu. Nah, itu adalah multidisipliner. Nah, sama juga mungkin kalau saya perhatikan dari kakak tingkat ada yang melanjutkan studi gitu ya, yang di luar negeri itu banyak yang mempelajari bidang nanopartikel gitu ya, tetapi memang aplikasinya bisa beda-beda karena tadi aplikasinya sangat luas sekali gitu ya. Nah, sejauh ini kalau saya tergantung kepada Anda mau meneliti bidang apa, atau kadang kesempatannya ada di mana gitu. Kesempatannya ada di mana, kita masuk kualifikasi ya kita bisa masuk. Nah, kalau dewasa ini ya, kalau yang lagi ngetren itu nanomaterial itu di Korea sebetulnya. Nanomaterial itu banyak dibahas digunakan untuk, kalau Korea itu kan pusatnya elektronik kalau sekarang. Karena mereka punya Samsung, punya LG dan lain-lain. Itu banyak menggunakan nanomaterial untuk nano device gitu ya. Contoh misalkan sekarang kan Samsung kan sudah banyak mengeluarkan tablet atau handphone lipat gitu. Itu kan menggunakan sifat optik dari suatu material yang bisa lipat gitu. Nah, itu perkembangannya seperti itu ya. Nah, kemudian di bidang lain, kalau yang saya tahu Cina juga sama ya. Cina sudah mulai menggeliat lagi, kemudian ke Taiwan gitu kan. Kalau Jepang, Amerika sama Jerman itu memang sudah established dari dulu, memang sudah seperti itu. Itu lebih umum gitu ya. Kalau jadi ada berbagai macam di sana. Tapi kalau untuk Korea sendiri, saya perhatikan itu ada dosen saya juga waktu S1 itu sekarang ada kerjasama dengan Korea di Bandung dengan Korea itu carbon nanotube gitu ya, CNT itu untuk mungkin untuk device. Nah, jadi sebenarnya Anda bisa concern di mana saja, tergantung kepada apa yang mau Anda tekuni. Ya. Nah, kemudian untuk yang pertanyaan yang kedua dari Julieta itu, apakah ada kerugiannya? Jelas pasti ada gitu ya, pasti ada. Cuma dewasa ini orang-orang itu kan lagi senang-senangnya meneliti nanopartikel atau nanomaterial, jadi kadang tidak terlalu concern dengan kekurangannya. Nah, kekurangannya pasti banyak. Gitu. Sebagai contoh, misalkan adanya teknologi nano ini kadang, apalagi yang dari bahan alam, itu kadang eksploitasi tambang gitu ya, eksploitasi bahan-bahan alam itu sangat mungkin terjadi dan sudah terjadi gitu ya. Nah, kemudian nanopartikel sendiri memang tidak sembarangan untuk dipakai sebetulnya. Kenapa tidak sembarangan untuk dipakai? Anda harus hati-hati dengan ukuran yang sangat kecil itu, ukuran nano itu. Jika misalkan ukuran nano itu bisa, partikelnya itu kecil-kecil nano itu bisa kita gunakan dalam biologis gitu ya, itu juga harus hati-hati. Dan kaitannya dengan tubuh kita itu harus hati-hati karena dia bisa masuk ke jaringan yang paling dalam karena ukurannya kecil. Nah, sama juga dengan penggunaan barang-barang lain ya, dengan materi lain, nanopartikel juga harus sesuai dengan peruntukannya. Nah, memang kalau kita lihat ini, nanopartikel itu banyak yang digunakan untuk hal-hal yang
bisa kita tampak lihat dengan mata gitu ya, dengan mata sendiri ukurannya bisa disentuh, kemudian bisa dilihat, bisa digunakan secara langsung. Tapi sebetulnya hal-hal lain juga sama, obat-obatan misalkan, atau slow release untuk obat-obatan misalkan dimasukkan ke tubuh kan, untuk facial misalkan, untuk kemoterapi gitu, itu kebanyakan menggunakan nanopartikel. Contoh misalkan untuk terapi kanker itu kan nanopartikel dari platina gitu. Nah itu kan kalau kita kaitkan dengan bio anorganik atau ilmu biokimia yang lainnya, itu kan harus sesuai dengan dosis gitu. Jadi dosisnya itu diperuntukkan sesuai dengan keadaan tubuh si pasien, kemudian si tubuh si pengguna dan lain. Nah cuma memang di buku-buku itu, di literatur itu jarang orang membahas kekurangan nanoteknologi, karena yang sedang dieksplorasi itu adalah kelebihan-kelebihannya. Nah, kita tahu ya di dunia ini apapun itu pasti ada kekurangan, ada kelemahannya. Cuma kan tergantung sudut pandang kita, apakah kita mau melihat sesuatu itu dari sisi positifnya atau dari sisi negatifnya. Itu mungkin ya dari dua pertanyaan itu. Ada yang lainnya? Ada lagi? Kalau cukup? Darmawan sama Juleta sudah cukup mewakili atau belum jawabannya? Insya Allah udah lumayan, Pak. Ya. Sudah, Pak. Oke, udah ya. Kemudian kalau tidak ada lagi, terakhir dari saya, karena saya ini kan mudah-mudahan kadang suka sering berdoa gitu. Mudah-mudahan jadi jalan bagi semua mahasiswa itu untuk menekuni suatu bidang di kemudian hari yang bisa menjadi pekerjaannya, yang bisa menjadi mata pencahariannya, kemudian hal-hal kehidupannya. Sebisa mungkin ilmu yang sudah kita peroleh di bangku kuliah itu digunakan semaksimal mungkin. Nah, saya sendiri karena dulu belajar kimia, kemudian alhamdulillah jadi dosen kimia, punya kesempatan gitu ya. Saya diberi kesempatan oleh Allah itu untuk mengamalkan ilmu yang sudah diperoleh, kemudian juga mempunyai kesempatan untuk mengajarkan ilmu itu kepada Anda semua. Nah, di sini saya posisi sebagai dosen itu sebagai pekerjaan iya gitu ya, sebagai mata pencaharian iya gitu. Tetapi ada hal lain yang ingin saya idealisme saya juga gitu ya, bahwa apa yang sudah saya sampaikan dari awal sampai akhir mudah-mudahan menjadi pembuka jalan bagi Anda untuk dunia Anda sendiri gitu ya. Anda kan sekarang masih kuliah, mungkin baru akan menikmati ilmu itu 5 atau 10 tahun yang akan datang gitu. Nah, pesan mungkin ya, namanya nasib, namanya takdir kan orang beda-beda ya, namanya rezeki beda-beda. Tetapi coba berusaha untuk mengamalkan ilmu yang sudah diperoleh di bangku kuliah, di bangku sekolah gitu. Kita ini di masa yang akan datang mungkin tidak semua ilmu yang kita peroleh itu akan kita pakai semua gitu. Itu hanya akan ada sebagian kecil saja. Mungkin nanti Anda bekerja di bidang industri, hanya akan menggunakan satu ilmu dalam satu pertemuan, dalam satu mata kuliah, dalam 1 jam pertemuan misalkan. Itu bisa saja gitu. Tapi itu menjadi hal yang ditekuni oleh Anda gitu. Nah, sama saya mungkin termasuk yang beruntung ya jadi dosen. Belajar itu kan dari anorganik, organik, kimia fisik, analitik, lingkungan, biokimia dan lain-lain material gitu ya. Tetap yang jadi concern bagi saya itu hanya satu saja gitu. Ya anorganik saja gitu. Jadi tidak bisa semua kita aplikasikan, tapi minimal ada satu hal, ada satu bagian kecil dari ilmu yang kita
pelajari itu kita amalkan. Nah, sebetulnya pengamalan ilmu yang kita peroleh di bangku kuliah itu tidak hanya melulu soal pekerjaan, tidak hanya melulu soal mata pencaharian gitu ya. Anda pun besok, lusa, bahkan hari ini sudah bisa langsung mengaplikasikan ilmu itu. Harapan saya yang paling tinggi itu Anda bisa memaknai, bisa mengamalkan ilmu kimia itu dalam kehidupan Anda sehari-hari. Seperti contoh tadi Darmawan ya, yang asalnya tahu kalau material itu adalah bahan bangunan, sekarang jadi tahu kalau material itu adalah semua hal yang terkait dengan yang kita gunakan. Nah, itu sudah jadi ilmu sebetulnya. Nah, sekarang kita tinggal lebih lagi improve, lebih lagi meningkatkan bahwa ilmu kimia yang sudah kita pelajari dari teorinya, dari praktikum, dan juga apa saja dari hasil bacaan kita aplikasikan sehari-hari. Contoh sederhana saja, mungkin kalau saya kan, saya jurusan kimia, istri juga jurusan kimia gitu ya. Kadang kalau sehari-hari itu kami mencoba untuk lebih memaknai apa sih sebetulnya ilmu kimia gitu. Nah, sebagai contoh misalkan kita mau melarutkan gula gitu ya untuk membuat teh manis misalkan. Kita kan bisa, kalau dulu kan cuma campur-campur sama air panas, jadi gitu ya, teh manis sudah selesai gitu. Kalau sekarang kan lebih bisa memaknai, oh ternyata bahwa pelarutan gula itu tuh perlu air panas itu untuk menurunkan energi aktivasi, untuk meningkatkan proses kelarutan dalam gula itu, sehingga pada saat kita melarutkan gula dengan air panas itu akan mempercepat proses reaksi, sehingga reaksi itu akan berlangsung secara cepat dan gula akan larut lebih cepat. Nah, itu kan beda sudut pandang tinjauannya gitu ya. Yang asalnya tidak meninjau apa-apa gitu, sekarang jadi ditambahkan. Nah, mungkin juga sekarang kita lihat konteks yang lain, misalnya kita sudah belajar komposit. Kalau dulu kan melihat tukang bangunan membuat adukan semen ya atau beton gitu ya, kita lihat cuma dicampur pasir, kemudian dicampur batu split, kemudian ada air, ada semen, selesai gitu ya. Tapi kan sekarang kita tahu, oh ternyata harus ada komposisi, harus ada material yang saling mendukung satu sama lain, dan dalam komposisi itu tidak saling melarutkan, tetapi bersatu tidak saling melarutkan, di mana masing-masing dari pasir, batu, dan semen itu memberikan karakter tertentu. Kan kalau beton itu kan tidak bagus juga semen semua, tidak bagus juga kalau dia pasir semua. Nah, itu ada satu kesatuan yang istilahnya optimasi gitu. Optimasi yang bisa kita kita bisa lakukan terhadap campuran dari beton itu. Nah, itu kan kalau kita kaitkan dengan material komposit, itu contoh yang sederhana gitu ya. Nah, kemudian di bidang-bidang lain misalkan kalau saya sering gitu ya, contoh misalkan saya suka bola misalkan ya, suka nonton bola, suka nonton MotoGP, nonton bola saja, sekarang kan lagi ada Euro gitu kan. Saya suka memperhatikan selain juga permainan ke sepak bolanya gitu ya, seringkali saya memperhatikan ada jersey dari tim-tim bola itu, kemudian ada bola sepak yang dipakai, kemudian ada rumput gitu ya, kemudian ada sepatu bola yang dipakai. Itu kalau kita tinjau dari ilmu material, untuk jersey saja itu sangat menarik gitu. Sekarang ini kan produsen-produsen kostum bola itu berlomba-lomba untuk menciptakan suatu kostum yang ringan dipakai oleh pemain bola. Kemudian pada saat pemain bola itu berkeringat, si keringatnya itu tidak membebani ke baju, sehingga dia tidak berat gitu ya. Nah, kemudian sekarang ini banyak jersey bola itu yang dibuat dari bahan ramah lingkungan, dari botol-botol plastik habis pakai gitu. Nah, konon satu jersey pemain bola itu membutuhkan serat poliesternya itu 8 buah botol minuman air mineral. Nah, itu kan kalau ditinjau dari sisi material menjadi sangat menarik gitu. Karena semakin inovasi-inovasi itu semakin berkembang di kemudian hari gitu. Nah, kemudian contoh yang lain misalkan sekarang lihat sepatu sepak bola.
sepatu sepak bola itu kan kalau Anda yang paling terkenal kan Messi atau Ronaldo misalkan, itu menggunakan sepatu yang sepertinya nggak pakai sepatu gitu, sangat ringan gitu. Kemudian juga dilihat dari komponen-komponennya itu menarik, kemudian dia sangat ringan, sangat memudahkan pergerakan pada saat bermain bola gitu. Itu sebenarnya terkait dengan teknologi dari material. Nah, kemudian juga kalau akhir pekan ya, weekend, saya suka nonton juga misalkan balap motor, misalnya MotoGP gitu. Saya suka melihat komponennya itu, komponen dari bodi motor itu kan itu sudah full pakai serat karbon gitu. Beda dengan motor-motor zaman dahulu yang sangat berat itu. Sekarang itu sangat ringan. Tuh, makanya motor seperti itu bisa mencapai kecepatan 300 km per jam. Bisa Anda bayangkan gitu ya. Kita aja kalau pakai motor 60 itu sudah 80 aja udah gitu ya. Nah, itu 300 km per jam. Berarti kan harus menggunakan material yang sangat ringan, sangat kuat, kemudian dia tahan terhadap tekanan dan temperatur. Kemudian juga baju balap yang dipakai itu kan, Anda kalau lihat kalau jatuh guling-guling-guling gitu ya, berdiri lagi gitu orang itu. Itu nggak apa-apa gitu. Itu artinya dia sudah meredam gesekan yang terjadi antara kulit dengan aspal. Kemudian juga di bagian-bagian tertentu dari baju balap itu menggunakan material-material yang tahan panas. Contoh di lutut itu kan kalau Anda lihat itu menyentuh aspal gitu. Bisa Anda bayangkan kalau di situ tidak ada material yang sangat meredam gesekan, tuh kena ke lutut kan bisa rusak lututnya gitu. Nah, itu kan menggunakan material-material yang tahan panas, kemudian material yang kuat gitu. Sehingga dia bisa digunakan untuk meredam gesekan. Nah, itu sebetulnya kalau kita perhatikan sekeliling kita bisa memanfaatkan ilmu yang sudah kita peroleh itu, kemudian kita maknai dengan sebaik-baiknya, sehingga saya rasa yang disebut dengan ilmu bermanfaat itu adalah itu gitu ya, ilmu yang sudah digunakan. Kalau kalau prinsip saya itu ya, kalau Anda belajar kuliah, menyerap dari dosen, membaca buku, itu baru sampai ke pengetahuan Anda dari yang tidak tahu menjadi tahu. Kemudian bagaimana caranya pengetahuan itu menjadi ilmu, itu diaplikasikan, itu diterapkannya itu berbagai macam gitu. Ada yang diterapkan langsung oleh kita, atau juga kita bisa memaknai bahwa apa yang kita pelajari itu sudah bisa digunakan, sudah bisa memberikan hikmah dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu ya terakhir dari saya. Tidak ada pertanyaan lagi kan? Cukup ya. Kalau cukup, jadi saya berharap, saya berdoa mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari selama ini menjadi ilmu yang berkah, kemudian juga menjadi jalan bagi kita untuk menekuni apa yang kita sukai, menjadi jalan rezeki buat Anda semua, buat saya juga gitu. Baik itu berupa pekerjaan, berupa hal-hal lain yang bisa kita peroleh dari ilmu kita, ilmu kimia, terutama dari bidang-bidang kimia material. Nah, kuliah ini tidak sampai di sini gitu ya. Ini hanya kuliah secara formal. Kuliah yang sesungguhnya nanti Anda di kehidupan Anda sendiri gitu ya. Tidak terbatas sampai kapan, sampai mati gitu ya. Jadi alam semesta ini adalah jadikan sebagai Anda itu adalah laboratorium belajar. Kemudian jangan berhenti untuk belajar sampai kapanpun, sampai sudah tidak ada lagi di dunia ini. Karena dunia ini ada bagi kita untuk menjadi, kita kan disuruh atau diminta untuk jadi khalifah di muka bumi itu, memanfaatkan sebaik mungkin apa yang ada di dunia ini untuk kemaslahatan kita bersama, kemaslahatan umat manusia. Begitu ya dari saya sebagai sebagai ucapan terakhir. Mudah-mudahan di kemudian hari kita bisa ketemu lagi, baik daring ataupun luring. Kemudian juga untuk ujiannya insya Allah hari Senin ya, saya berikan kesempatan hari Senin sampai hari Kamis. Kemudian dari Kamis dan selanjutnya itu untuk yang ASSK.
Seperti itu, akhirul kalam, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.